Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat, baik. Terima kasih. Bapak selalu berdoa buat kalian supaya kalian selalu di dalam lindungan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Kalau memang kalian sehat semuanya. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami harapkan kepada anak didik kami, salah satu di antara kalian, untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada anak kami, Brian Reynald ya, untuk maju ke depan, memimpin kita di dalam doa. Amin. Baik, sekarang Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Dengarkan namanya baik-baik. Febriani Gia, Brian Reynald Gia, ada? Sozanologia, ada? Lodi Berkat Gia, Gula, Angel Gia, ada? Kasih Murni Arefa, Juni Aman Arefa, Email Rial Gia, ada? Memoris Gia, dan Preskar Telembanua, ada? Oke, baik, terima kasih, kalian sudah hadir semua. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan sebelum kita maju ke materi kita, yaitu tentang materi kita yang pernah Bapak ajarkan sebelumnya. Apakah kalian sudah belajar di rumah? Oke, baik, terima kasih. Nah, dengarkan sekarang ya. Saya akan memberikan suatu pertanyaan, yaitu satu, pada hari keberapakah Allah menciptakan manusia? Ayo, siapa yang bisa di antara kalian? Bagaimana Brian? Bisa? Oke. Bagus ya, jawaban yang benar adalah pada hari yang ke-6. Bagus, tepuk tangan buat teman kita. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Apa yang diciptakan Allah pada hari yang ketiga? Siapa yang bisa? Bagaimana Angel? Bisa. Ayo. Oke, baik. Itu jawaban yang paling benar adalah laut dan daratan. Atau masih ada lagi yang bisa menjawab? Oh, tidak ada. Oke, baik. Nah, sekarang karena sudah selesai beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak didik kami semuanya karena bisa menjawab atau mengulas kembali apa yang pernah Bapak ajarkan pada minggu yang lalu. Nah, sekarang marilah kita bernyanyi atau melakukan ice breaking dengan judul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kalian tahu nyanyian itu? Oke, baik. Bagus. Ya, sekarang mari kita berdiri sambil tepuk tangan. Dalam Yesus. 3. Ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak kami semuanya, sekarang kita masuk pada materi kita dengan judul Setiap manusia berharga di mata Allah. Dan capaian pembelajaran kita yaitu memahami Allah menciptakan manusia perempuan laki-laki, flora dan
fauna. Jadi bantu Pak tergeser Pak. Teruskan ya, memahami Allah menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki, flora dan fauna, dan melakukan tindakan nyata sebagai wujud syukur. Jadi itu adalah capaian pembelajaran kita. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan alasan manusia berharga di mata Allah dengan benar dan baik. Kedua, peserta didik mampu mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah dengan benar. Dan ketiga, peserta didik mampu menuliskan cara-cara memperingati hari ulang tahun dan untuk pertumbuhan yang Allah berikan dengan baik. Dan keempat, peserta didik mampu membuat karya dalam bentuk puisi yang mengungkapkan rasa sayang sebagai manusia yang berharga di mata Allah dengan baik. Nah, sebagai tema kita adalah setiap manusia berharga di mata Allah, dan kita ambil bahan materi kita juga di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya pasal 43 dan Kejadian pasal 1 ayat 26a dan pasal 31a. Dan seterusnya kita ambil di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dan Yeremia pasal 29 ayat 11 dan Yohanes pasal 3 ayat 1. Nah, yang menjadi bahan Alkitab bacaan peserta yaitu yang terdapat di dalam cerita Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Berbunyi demikian, pada suatu hari Yesus duduk di atas bukit, banyak orang datang mengikutinya, termasuk murid-muridnya. Di sekitar bukit itu banyak rumput-rumput hijau, dan di antara rumput hijau itu tumbuh bunga bakung yang indah. Nah, sekarang anak-anak, sesuai dengan isi Alkitab, yang ada di gambar sebelahnya ini adalah merupakan juga ciptaan Tuhan, ya, baik itu tumbuhan maupun burung-burung yang ada di udara. Jadi semua adalah kita, semuanya ciptaan Tuhan, dan Tuhan juga selalu memelihara kita. Lalu Yesus menunjukkan ke bunga-bunga bakung yang tumbuh di antara rumput-rumput, kata Yesus, lihat betapa indahnya bunga bakung itu. Raja Salomo yang kaya pun tidak memiliki pakaian seindah bunga bakung. Bunga bakung tumbuh tanpa bekerja keras dan tanpa meminta, Allah yang menumbuhkan dan menjadikan indah. Jadi ini adalah contohnya bunga bakung yang juga diciptakan oleh Tuhan. Dan seterusnya, setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Kalau kita perhatikan, tahukah kalian mengapa manusia itu berharga di mata Tuhan? Kita berharga di mata Tuhan seperti yang diceritakan di dalam Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Telah belajar pada pelajaran 1 bahwa dimaksud dengan menurut gambar dan rupa Allah berarti bukan wajah fisiknya yang sama dengan Allah. Bukan berarti bahwa bentuk mata bibir Allah atau bibir kalian itu sama dengan Allah. Atau hidung, bibir, pipi, telinga sama dengan Allah. Tetapi pencerminan kebaikan Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sebelah ini, ada gambar seorang yang cacat tetapi bisa sukses. Tetapi orang yang hidup normal saja pun itu masih belum tentu. Jadi kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika menjadikan manusia segambarnya serupa manusia adalah merupakan cerminan yang memperlihatkan bahwa sifat-sifat Allah itu
ada pada diri kita sebagai manusia. Ya. Jadi sama halnya juga seperti cerita Daud, ya, di dalam Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangnya, menentunya dalam kandungan, dan ini adalah ya gambar Daud, ya, yang orangnya kecil dan bisa melawat orang besar sesuai dengan gambar yang ada di sini. Dan itu adalah berkat daripada Daud ini selalu memuji Tuhan dan dia selalu percaya kepadanya. Tuhan melihat Daud selagi dia masih dalam kandungan ibunya. Ungkapan Daud ini menyadarkan kalian supaya sangat berperan dalam pembentukan bakal. Ketika lahir ke bumi, tidak ada yang salah ketika baik dalam keadaan sempurna ataupun tidak sempurna. Sama seperti ya pada gambar-gambar yang telah Bapak berikan ya. Jadi di situ kita ketahui bahwa kesempurnaan manusia itu tidak semuanya manusia, tetapi ada sebagian besar juga yang tidak sempurna, seperti orang-orang cacat, tidak punya kaki, dan begitu juga yang tidak punya tangan. Jadi baik mata sipit pun atau mata belok, baik itu atau mancung atau pesek, jadi itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Dan di sini ada pesan Alkitab pada Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka bangsa-bangsa ini sebagai ganti nyawamu. Nah, begitulah penjelasan mengenai materi kita yang Bapak berikan pada saat ini. Dan sekarang karena materi kita sudah selesai, dan apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan? Oke, kalau memang Anda sudah mengerti, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau memang seandainya tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak akan memberikan suatu pertanyaan. Ya. Jelaskan di Alkitab mana terdapat manusia berharga di mata Tuhan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, baik. Jawabannya sangat benar ya. Kedua, apa yang bisa kita lakukan agar hidup kita berharga di mata Tuhan? Oke, siapa di antara kalian yang bisa menjawabnya? Oke, baik, terima kasih, jawabannya benar. Ketiga, mengapa manusia berharga di mata Tuhan? Oke, siapa yang bisa? Oke, baik, terima kasih. Itu jawaban yang paling benar. Nah, oleh karena itu, karena kalian sudah mengerti apa yang telah Bapak sampaikan, dan sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok kalian. Ya. Ya. Ini ya kerja kelompok kalian ya. Baik. Tugas kelompok kalian ini ya, itu sesuai dengan gambar yang ada. Ya. Dan ini adalah gambarnya dan apa maknanya, dan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Dan sekarang marilah kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok saja. Kelompok A sebelah kiri Bapak ya, dan kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kanan Bapak ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan waktu untuk mengerjakan
kerja kelompok ini. Dan perhatikan gambarnya. Ya, ada gambarnya di sini. Perhatikan dan kerjakan. Karena perbedaan itu adalah indah. Jadi perlu kita memberikan bagaimana cara kita memberikan berupa pendapat kita masing-masing. Ya. Nah, sekarang kalian kerjakan kerja kelompoknya ya. Nanti kalau sudah siap kerja kelompoknya dan salah satu nanti di antara kalian Bapak harap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugasnya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kelompok A? Atau kelompok satunya sudah siap? Masih belum ya? Oke, kelompok 2 bagaimana? Oke, belum siap. Bagaimana kelompok 3-nya? Oh, masih belum. Oke, saya tambah waktu ya. Bapak berikan waktu berkisar 2 menit saja. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana, sudah siap? Oke, sudah. Nah, sekarang kelompok 1 ya, terlebih dahulu untuk maju ke depan. Siapa yang bisa di antara kalian atau ketua kelompoknya yang bisa tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian? Oke, silakan. Oke, bagus, jawaban yang benar. Ya. Kelompok 2, ya, silakan maju. Ayo. Baik, terima kasih untuk kelompok yang kedua. Tepuk tangan buat kelompoknya ya, kelompok 2 dan 1 sudah menjawab dengan baik. Berikutnya kelompok 3. Siapa yang bisa maju? Oke, baik, terima kasih. Untuk semuanya kalian sudah menjawab dengan baik dan benar. Dan Bapak sangat berterima kasih kepada kalian atas kerja kelompok kalian semuanya bagus-bagus. Itu adalah suatu pertanda bahwa kalian itu sudah mampu mendengarkan apa saja materi yang telah Bapak ajarkan barusan. Nah, sekarang karena kerja kelompok kita sudah habis dan sekarang Bapak akan memberikan berupa kesimpulan apa yang ada di dalam bahan materi kita yang telah Bapak ajarkan pada saat ini. Jadi kesimpulannya adalah berharga di mata Allah adalah salah satu tema besar dalam Alkitab dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kisah Allah yang mengingat dan menghargai manusia berdosa selalu ada. Jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Dan sekarang ya, karena waktu kita sudah mulai habis, dan bagaimana anak-anak tentang materi yang telah Bapak ajarkan? Apa kalian bisa menyenangkan? Bagaimana perasaannya? Oke, baik. Yang lain bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Dan oleh karena itu Bapak akan memberikan tugas di rumah ya, dan ini nanti kalian kerjakan di rumah. Dan mungkin minggu depan Bapak akan periksa tugas-tugasnya. Dan itu adalah salah satu pertanda nanti Bapak bahwa kalian sudah belajar di rumah. Nah, sekarang tulis tugasnya ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita jika menjadi orang yang begitu berharga di mata Tuhan? Jadi itulah kalian kerjakan nanti kalau kalian kurang mengerti dan ada orang tua kita di rumah seperti adik kakak kita, mama kita di rumah, dan boleh dipertanyakan di situ ya. Oke, baik kalau begitu.
Apakah kalian sudah paham? Oke, oke. Baik, sampai di sinilah penjelasan mengenai materi, dan karena waktu kita juga sudah habis, dan sekarang marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dan saya harapkan kepada anak didik kami, salah satu di antara kalian, ya, bagaimana memori bisa ya untuk berdoa? Oke, silakan. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Amin. Baik, sampai di sinilah anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam.